Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya, Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Warung dan gudang di Ponorogo ludes dilalap si jago merah akibat kebakaran 2 orang terluka. Polisi Resor Magetan bersama tim intelijen Kejaksaan Negeri membekuk tahanan yang kabur. Nikmati panen raya durian lokal di lereng Gunung Anjas Moro, Wonosalam, Jombang. Saudara, sebuah warung di Ponorogo ludes dilalap si jago merah. Api yang diduga berasal dari kebocoran gas juga menyambar gudang berisi bahan yang mudah terbakar, serta menghanguskan 2 mobil. Selain kerugian materi saudara, 2 warga terluka akibat musibah tersebut. Sebuah warung dan gudang perabotan di Jalan Banda, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kamis pagi terbakar. Hanya dalam hitungan menit api meludeskan warung dan meluluh lantahkan gudang yang berisi perabotan yang mudah terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan tidak mampu menguasai api. Menurut sejumlah saksi, api berasal dari kebocoran tabung gas di warung milik Sujati yang berada di depan gudang. Api membesar dan menghanguskan warung serta menyambar gudang. Selain membakar gudang milik Indra Fuad Anwar beserta isinya, api juga menghanguskan 2 mobil pick-up di gudang serta melukai 2 orang pekerja warung. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Apinya langsung naik. Dari kompor itu? Dari gasnya langsung naik. Api langsung naik, langsung menyambar. Oh iya. Tapi langsung besar itu? Habis kayak nggak bisa ditolong, udah langsung mau dimatiin, langsung naik gasnya. Terus itu pada lari semua? Iya, nah ini tanpa sadar saya itu ada anak kecil segini itu wes nggak keingat. Untungnya ditoleh malah nggak apa-apa. Tempat besar tadi Pak ya? Besar ya. Ini kebakaran membakar apa saja sih Pak ini Pak? Kalau pertama itu cedera kadang dari kompor. Terus membakar apa saja Pak ini Pak? Bakar semuanya. Terus mobil 2 itu, mobil yang 2 itu. Penyebabnya kita masih dalam tahap penyelidikan. Nah, dari warung ini terus merembet karena memang di belakang berdempetan dengan gudang. Gudang ini toko bibit yang berisi di dalamnya ini ya bantal-bantal dan mangkok-mangkok keramik. Karena mungkin ada bantal-bantal langsung menyebar, kebakaran ini langsung untuk merembet ke kendaraan 2 mobil seperti yang kita lihat di belakang tadi. Ada korban kebakaran dan Untuk korban memang masih ada 3 orang yang ini kita cek kembali. Untuk ini karena memang karyawan dari warung. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti serta saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, hujan deras disertai angin kencang dan menyebabkan pohon tumbang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur. Di Ngawi, seorang pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang. Sementara di Malang, saudara, pohon tumbang menimpa mobil dan tembok lapas. Korban tewas akibat tertimpa pohon tumbang tersebut adalah Muslim berusia 25 tahun warga desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Ngawi. Korban tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Karanganyar sesaat setelah hujan deras dan angin kencang menerjang kawasan itu. Peristiwa serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, seperti res area Jalan Tol kilometer 575A Kecamatan Paron, serta di Desa Grudo. Di desa ini sejumlah rumah warga, showroom mobil, dan lapak pedagang rusak diterjang angin kencang. Angin datang, hujan, langsung kabur saya, saking paniknya. Menyelamatkan diri gitu. Ya, Ini yang rusak apa aja Mas? ya wes ini Pak. Sama atap nih ya? Ya atap. Untuk orangnya selamat ya? Alhamdulillah. Itu juga nimpa-nimpa mobil, dagangan mobil juga? Mobil, alhamdulillah wes gak apa-apa. Sekarang bisa dicari. Yang penting orangnya di kesehatan. Beberapa wilayah terdampak, 1 berada di Kecamatan Paron yang ada di Perumahan Royal, terdampak 3 rumah,
Terus yang satu di Kecamatan Ngawi, ada di Hudo, ini menimpa jalur mobil. Dan alhamdulillah terdampak ada 2 mobil terdampak bangunan atap dari teras jalur mobil. Yang satu beberapa pohon tumbang ada di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Banjarjo, Sidolaju, dan Monumen Suryo. Dan untuk wilayah kota masih kami sisir dan nanti perkembangan kami sampaikan lagi. Sementara di Malang, akibat hujan deras dan angin kencang, pohon setinggi lebih dari 10 meter di Jalan Indragiri Blimbing, Kota Malang, tumbang dan menimpa mobil parkir hingga rusak parah. Sebagian batang pohon juga menimpa pagar tembok milik Lapas Kelas 1 Kota Malang. Beruntung saat peristiwa terjadi, pemilik mobil sedang tidak berada di dalam mobil. Tadi lagi di rumah nenek sih. Di dekat sini. Main aja ke rumah. Tadi lagi parkir mobil ya? Saya biasanya parkir di sini, cuman karena full parkirnya sore. Nggak tahu tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Mobil sendiri atau? Iya. Mobil aja. Petugas BPBD Kota Malang segera memotong batang pohon yang melintang di jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Dirgo Suyono dan Nur Ramadan melaporkan dari Ngawi dan Kota Malang. Saudara, kasus pembunuhan sadis seorang ibu yang dilakukan oleh anak kandung dan pacarnya di Jember direkonstruksi. Motif pembunuhan terjadi lantaran korban tidak menyetujui rencana pernikahan sang anak dengan pacarnya. 3 tersangka pembunuhan yakni Nur Hasanah, Sadi, dan Agus Wicaksono digelandang polisi ke lokasi rekonstruksi di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Jember, Rabu sore. Ketiganya merupakan pelaku pembunuhan sadis korban Hasiah, warga Jenggawah, Jember, yang juga ibu kandung salah satu tersangka, Nur Hasanah. Rekonstruksi memperagakan sebanyak 24 adegan, dimulai saat para tersangka merencanakan perbuatan kejinya di sebuah rumah. Rekonstruksi berlanjut di pinggir saluran irigasi, tempat korban dieksekusi secara sadis oleh 3 pelaku. Setelah korban tewas, para tersangka kemudian membawa kabur motor dan uang milik korban. Untuk motifnya sendiri, jadi si terduga pelaku utama atas nama SA ini, dia merasa sakit hati dengan calon mertuanya karena tidak merestui hubungan dengan tersangka lainnya atas nama ST. Terungkapnya kasus pembunuhan berawal dari temuan jasad korban pada 13 November 2023 lalu. Motif pembunuhan ternyata lantaran korban tidak menyetujui rencana pernikahan anaknya Nur Hasanah dengan Sadi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, kecelakaan melibatkan 2 pemotor berboncengan di Nganjuk. Akibatnya 4 korban terluka parah di kepala dan dibawa ke rumah sakit. Dua pemotor berboncengan terlibat kecelakaan di Jalan Raya Kelurahan Begadung, Nganjuk, Rabu siang. Akibatnya 4 korban terlempar dari motor dan menderita luka parah di kepala. Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat Parman, warga Sukomoro, Nganjuk, membonceng temannya saat berada di lokasi kejadian hendak berbelok ke arah timur Jalan Begadung. Naas tiba-tiba tertabrak motor berboncengan yang dikemudikan Darman, warga Keramat, Nganjuk, dari arah berlawanan. Kejadian apa nih, Mas? Kecelakaan. Berapa yang ada di terjatuh tadi? Berapa orang? Ada 4 orang, jadi 3 dewasa, 1 anak. Semuanya terlempar di jalan? Semuanya tergeletak semua. Semua? Yang paling parah itu yang dewasa. Dewasa? Ya. Sejauh ini ada yang dikabarkan meninggal, Mas? Kalau perkiraan bisa saja. Yang salah satunya itu bisa nggak berdaya. Nggak berdaya? Iya. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Nganjuk. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Polisi Resor Magetan bersama tim intelijen Kejaksaan Negeri membekuk tahanan yang kabur. Selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.